Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Rizky dengan NIM A1Q1 21024. Pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit pemahaman saya tentang konsep dasar asesmen dalam bimbingan konseling. Jadi asesmen merupakan kegiatan untuk pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan kepuasan yang berhubungan dengan keadaan anak. Dalam konteks bimbingan dan konseling, asesmen mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilaksanakan atau berlangsung. Asesmen merupakan salah satu bagian terpenting dalam seluruh kegiatan yang ada dalam konseling. Karena itulah, asesmen dalam bimbingan dan konseling merupakan bagian yang terintegral dengan proses terapi maupun semua kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Asesmen dilakukan untuk menggali dinamika dan faktor penentu yang mendasari munculnya masalah. Istilah asesmen diartikan oleh Stiggins sebagai penilaian proses kemajuan dan hasil belajar siswa. Sementara itu, asesmen diartikan oleh Kumon sebagai the process of collecting data with so. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asesmen merupakan istilah yang tepat untuk proses penilaian siswa. Namun meskipun proses belajar siswa merupakan hal yang penting yang dinilai dalam asesmen, faktor hasil belajar juga tetap dikesampingkan. Pada umumnya, asesmen bimbingan dan konseling dapat dilakukan dalam bentuk laporan dini, performance test, tes psikologi, observasi, wawancara, dan sebagainya. Pada umumnya, asesmen bimbingan dan konseling dapat dilakukan dalam bentuk laporan diri. Asesmen dalam kerangka kerja bimbingan dan konseling memiliki kedudukan yang strategis karena posisi sebagai dasar dalam perencanaan program bimbingan dan konseling yang sesuai kebutuhan, di mana kesesuaian program dan gambaran kondisi konseli dan kondisi lingkungannya dapat mendorong pencapaian tujuan layanan bimbingan dan konseling. Melalui asesmen yang dilakukan kepada peserta didik serta mencerminkan adanya kebutuhan yang diperlukan, sehingga dapat dijadikan acuan untuk menyusun suatu program layanan bimbingan dan konseling yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Melalui asesmen yang dilakukan kepada siswa akan diperoleh gambaran permasalahan yang dihadapi siswa yang mencerminkan adanya kebutuhan yang diperlukan, sehingga dapat dijadikan acuan untuk menyusun suatu program layanan bimbingan dan konseling yang berorientasi pada kebutuhan siswa tersebut. Adapun pelayanan bimbingan dan konseling pada dasarnya bertujuan agar konseli dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir tentang kehidupan di masa yang akan datang, pengembangan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, serta lingkungannya, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian yang dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Fungsi utama instrumen asesmen adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data. Kedudukan data dalam bimbingan sangat sentral. Untuk itu, guru bimbingan dan konseling perlu memahami betul data yang diperlukan dan dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Asesmen memiliki kedudukan sebagai dasar penetapan program layanan bimbingan dan konseling. Departemen Pendidikan Nasional 2008. Penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah dimulai dari kegiatan asesmen maupun kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program. Gantina Komalasari dan kawan-kawan memaparkan asesmen berfungsi sebagai dasar penetapan program layanan bimbingan dan konseling untuk 1. Membantu melengkapi dan mendalami pemahaman tentang peserta didik. 2. Merupakan salah satu sarana yang perlu dikembangkan agar pelayanan bimbingan dan konseling terlaksana lebih cepat dan berdasarkan data empirik lapangan. 3. Sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam membuat diagnosis yang logis.
Asesmen dalam bimbingan dan konseling dibedakan menjadi dua, yaitu asesmen teknik tes dan asesmen teknik non-tes. Asesmen teknik tes digunakan oleh sebagian konselor yang telah memiliki sertifikat untuk menggunakan asesmen teknik tes psikomedogasis. Adapun jenis-jenis asesmen teknik tes sebagai berikut. A. Tes prestasi, B. Tes bakat, C. Tes minat, D. Tes kepribadian. 2. Asesmen non-tes. Asesmen teknis non-tes paling banyak digunakan oleh konselor. Prosedur perancangan, pengadministrasian, pengolahan, analisis, dan penafsirannya relatif lebih sederhana, sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami. Adapun jenis-jenis asesmen teknik non-tes yaitu A. Daftar cek masalah atau DCM, B. Alat ungkap masalah umum atau AUMU, C. Alat ungkap masalah belajar atau AUMPTSDL, D. Wawancara atau interview, E. Sosiometri, F. Observasi, G. Angket atau kuesioner, H. Inventory tugas perkembangan atau ITP. Saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.